warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Faridah Hilmirani sebagai moderator. Topik yang akan kami sampaikan adalah tentang makalah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebelum materi disampaikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu terdiri dari Fadilah Nursabilah, Ika Junianti, dan saya sendiri Faridah Hilmirani. Baik, kita langsung saja menyampaikan materi makalah. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang. Baik, bahasa Indonesia yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku. Sebagai bahasa baku, terdapat standar tertentu yang harus dipenuhi dalam penggunaan ragam bahasa. Standar tersebut meliputi penggunaan tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Oleh karena itu, melihat pentingnya penggunaan ejaan dengan tepat seperti yang telah saya sampaikan tadi, maka dalam makalah ini kami akan memaparkan beberapa tentang analis kesalahan penggunaan ejaan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Ika Junianti. Kepada Ika, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian EYD. Pengertian EYD. Apa itu EYD? EYD adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Sejarah EYD. Sejarah EYD diresmikan pada saat pidato kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1972, dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Ruang lingkup EYD. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan huruf. Yang ketiga, penulisan kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Yang kelima, penulisan tanda baca. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadilah Nursabilah. Analisis kesalahan pada penggunaan ejaan EYD. Saya akan memberi satu contoh kalimat, yaitu kalimat jurusan teknologi pendidikan. Kesalahan yang terdapat pada data pertama terletak pada kesalahan penulisan huruf. Mengapa salah? Karena penulisan nama jurusan yang merupakan institusi, huruf pada awal harus ditulis dengan huruf kapital. Dan seperti yang kita ketahui, dalam penulisan EYD kita menggunakan pemakaian tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda titik 2 koma, tanda titik 2, tanda elipis, tanda garis miring, dan tanda petik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, karena di sini kita masih sama-sama belajar. Dan saya kembalikan kepada moderator. Teman, itu saja yang bisa kami sampaikan tentang makalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Adapun kesimpulan dari penyampaian kami tadi di atas, yaitu berdasarkan data yang dianalisis kami di atas, kesalahan ejaan dan kalimat tampak seperti hal yang lumrah terjadi di tempat-tempat umum. Data di atas hanya sebagian kecil dari begitu banyaknya kesalahan yang terdapat di tempat umum. Kesalahan berbahasa terjadi secara sistematis karena belum dikuasainya sistem kaidah bahasa yang bersangkutan. Kesalahan ejaan umumnya mencakup kesalahan tanda baca, kesalahan penggunaan kata baku, dan kesalahan prefiks. Sedangkan kesalahan kalimat mencakup kesalahan struktur dan kesalahan prinsip pemilihan kata. Kesalahan akan terlihat jelas apabila kita menganalisis dan mengembalikan atau mengacu pada sistem kaidah yang berlaku.
Berbahasa tidak hanya terhenti pada aspek makna atau dapat dimengerti. Namun, sebagai bahasa ilmu, aspek gramatikal merupakan suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Jadi, setiap kalimat yang dibangun harus memenuhi syarat gramatikal. Adapun caranya, yaitu berdasarkan makalah yang kami sampaikan tadi, perlu adanya peningkatan pemahaman penulisan yang sesuai dengan kaidah AYD. Tujuannya agar terciptanya ragam kebahasaan yang efektif, mudah dipahami dan benar dilihat dari struktur serta ejaannya. Baik teman-teman, sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Jika ada salah maupun kata, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.